Halo, assalamualaikum. Balik lagi di resep Herni. Kali ini saya akan membuat pizza teflon karena banyak yang request cara membuat pizza teflon dong, gitu ya. Teman-teman bisa bikin pizza teflon dengan takaran sendok dan menggunakan teflon yang ada di rumah. Walaupun bahannya sederhana, tapi rasanya benar-benar mantap. Untuk kamu yang penasaran, caranya seperti apa? Jangan lupa klik like dulu supaya saya semangat membuat videonya, dan jangan lupa klik subscribe supaya kamu gak ketinggalan video baru saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Yuk langsung ke cara pembuatan dan bahan-bahan yang digunakan ya. Nah, yang perlu disiapkan pertama, teman-teman bisa siapkan gula pasir 1 sendok makan, kemudian air hangat sebanyak 8 sendok makan atau sebanyak 60 ml. Ini airnya hangat ya, bukan panas atau bukan dingin, tapi hangat ya. Kemudian ada ragi instan 1 sendok teh. Nah, selanjutnya teman-teman bisa aduk sampai tercampur rata ya. Kemudian pastikan raginya ini tidak ada yang menggumpal dan bergerindil ya. Jadi silakan teman-teman aduk sampai ragi tersebut larut ya. Nah, kalau sudah larut seperti ini ya, teman-teman bisa tutup. Kemudian tutup juga atau lapisi juga dengan kain ya, supaya raginya cepat aktif, cepat berbusa gitu ya. Selanjutnya istirahatkan selama 10 menit ya. Nah, kita istirahatkan dulu selama 10 menit. Kemudian setelah 10 menit teman-teman bisa cek raginya aktif apa tidak, yaitu dengan adanya busa ya. Busa dari ragi menandakan ragi tersebut itu aktif ya, sehingga adonan dapat mengembang dengan baik. Kemudian kalau raginya sudah siap, sisihkan terlebih dahulu ya. Kemudian teman-teman bisa masukkan tepung terigu sebanyak 9 sendok makan atau 125 gram ya. Nah, ini saya videonya cuma sampai 5 sendok, tapi aslinya tuh 9 sendok makan atau 125 gram ya. Kemudian susu bubuk ada 1 sendok makan. Selanjutnya masukkan biang raginya yang sudah diaktifkan tadi. Selanjutnya masukkan juga 1 butir kuning telur. Ini kuningnya saja ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata. Dan setelah tercampur rata hasilnya seperti ini. Kemudian kalau sudah tercampur rata, teman-teman bisa tambahkan minyak goreng atau minyak sayur sebanyak 1 sendok makan. Selanjutnya garam halus sedikit saja ya, ini sedikit aja ya. Kemudian kalau sudah dikasih garam dan minyak, silahkan teman-teman uleni atau adonin sebentar saja ya sampai tercampur rata. Dan ini ulennya menggunakan tangan ya, supaya cepat tercampur rata. Untuk mengulen atau mengadonnya ini nggak perlu sampai kalis elastis ya, cukup tercampur rata ya, dan teksturnya menjadi seperti ini ya. Ini seperti ini sudah cukup ya. Kalau sudah tercampur rata, teman-teman bisa istirahatkan adonan dengan cara ditutup ya pancinya ini dengan plastik seperti ini ya. Dengan plastik silahkan teman-teman tutup. Kalau sudah ditutup dengan plastik, silahkan istirahatkan selama 60 menit ya. Kemudian kalau sudah 60 menit, adonannya akan mengembang 2 kali lipat sebanyak ini ya. Ini adonannya sudah mengembang. Selanjutnya teman-teman bisa buka plastiknya ini, dan kemudian teman-teman bisa kempiskan adonan ya. Nah, ini silahkan teman-teman kempiskan adonannya seperti ini. Tangannya bisa dikasih sedikit tepung ya, supaya nggak lengket. Kemudian kalau sudah dikempiskan, teman-teman bisa pindahkan adonan ke teflon ya, karena kita akan membuat pizzanya menggunakan teflon. Nah, di sini akan saya pindahkan ke teflon. Untuk teflon saya gunakan ukuran gede ya, ukuran 26 cm. Kalau teman-teman di rumah ada ukuran 24 juga bisa ya. Silahkan teman-teman pipihkan adonan di teflon seperti ini ya. Pipihkan sesuai dengan bentuk teflon. Kalau sudah dipipihkan, jangan lupa ditusuk-tusuk menggunakan garpu supaya cepat matang gitu ya. Selanjutnya pindahkan teflonnya ini ke kompor ya, dan masak dengan api paling kecil selama 3-4 menit saja ya, menggunakan api kecil ya. Kemudian sembari kita nunggu pizzanya ini matang ya, teman-teman bisa siapkan topping pizza. Untuk topping pizzanya di sini sudah saya siapkan 1 buah sosis. Silahkan teman-teman potong, iris tipis-tipis ya. Kemudian ada bawang bombay pakai setengah siung, cukup ya.
Kemudian ada jagung manis yang sudah direbus sebanyak sepertiga buah aja. Jadi jagung manisnya cukup sepertiga buah saja sudah cukup. Dan jagung manisnya ini sudah matang ya, sudah direbus. Selanjutnya setelah dimasak 3-4 menit, selanjutnya balik adonan pizza dan masak kembali selama 2 menit. Ini setelah dibalik ya, bagian bawah pizzanya menjadi kecoklatan seperti ini. Kemudian masak selama 2 menit dengan api kecil. Kalau sudah dimasak dengan api kecil selama 2 menit, teman-teman bisa balik kembali adonan pizzanya ini, dan ini bagian atas pizzanya ini sudah menjadi kecoklatan seperti ini. Kemudian tambahkan saus spaghetti 2-3 sendok makan. Ini saus spagettinya silahkan teman-teman beli yang sudah jadi ya, banyak di minimarket, banyak banget ya. Saus spaghetti 2-3 sendok makan silahkan teman-teman oleskan di atas permukaan pizza. Nah seperti ini. Kalau sudah rata bagian permukaan pizzanya ini dengan saus spaghetti, teman-teman bisa masukkan jagung manis yang sudah dipipil ini ya, yang sudah direbus juga, jadi jagungnya ini sudah matang. Kemudian sosis. Untuk sosis, kalau teman-teman pakai sosis yang bukan siap santap, boleh digoreng dulu ya, tapi kalau yang sudah siap santap nggak perlu digoreng. Kemudian ada bawang bombay, ini sudah diiris tipis, silakan teman-teman topping di bagian atas ini ya. Kemudian ada keju secukupnya. Untuk keju teman-teman bisa pakai parutan keju boleh, ataupun keju dipotong-potong juga boleh. Kemudian tambahkan juga saus sambal secukupnya, ini untuk topping ya, supaya rasanya ada pedes-pedesnya gitu. Kemudian tambahkan juga saus tomat supaya ada rasa asam-asamnya ya. Ini saus tomatnya secukupnya saja. Selanjutnya tambahkan juga mayones supaya rasanya lebih enak lagi. Nah kemudian kalau mayonesnya sudah ditoppingkan ya di atasnya ini, teman-teman bisa kasih oregano ya. Oreganonya ini optional ya, boleh pakai boleh enggak, karena di saus spagettinya pun sudah ada oreganonya, jadi boleh pakai boleh enggak ya. Kemudian silahkan masak kembali dengan api kecil selama 5-7 menit. Ini masaknya dengan api kecil aja ya, dimasak selama 5-7 menit. Dan kalau sudah dimasak selama 5-7 menit, teman-teman bisa buka tutup pancinya ini ya, tutup teflon ya, dan pizzanya pun ini sudah matang ya. Ini adonannya sudah matang, untuk toppingnya pun sudah matang ya. Kemudian silahkan teman-teman angkat dan sajikan di piring saji ya. Nah ini teman-teman, pizzanya sudah matang, silahkan teman-teman sajikan. Boleh langsung panas-panas langsung dipotong boleh, atau nunggu dingin dulu juga boleh ya. Silahkan teman-teman potong sesuai dengan selera teman-teman ya. Dan kalau sudah dipotong-potong hasilnya seperti ini. Ini kalau dimakan masih panas-panas, ini teksturnya renyah ya. Dan ini akan saya cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya mantap nih, walaupun pizzanya sederhana tapi rasanya mantap. Silahkan teman-teman coba di rumah. Untuk tekstur pizzanya ini ketika dingin dia teksturnya akan empuk, dan ketika masih panas-panas teksturnya akan lebih renyah. Silahkan teman-teman coba di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini. Jangan lupa klik like, komen, dan share di seluruh sosial media Anda. Jangan lupa subscribe untuk kamu yang belum subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.